Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansa dari kelas R1F dan NPM 202121500497. Sumber hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah sumber legislasi pertama. Al-Quran berisi pokok-pokok syariah beserta kaidah-kaidah hukum. Hukum yang disebutkan secara global berfungsi sebagai isyarat atas tujuan syariat, sehingga dapat diterapkan di setiap zaman dan tempat. Hukum yang dirinci adalah hukum-hukum yang perlu dirinci untuk menutup pintu perselisihan dan perdebatan, seperti masalah keyakinan dan pokok-pokok ibadah, atau hukum-hukum yang kekal seperti hukum waris dan wanita yang haram. Sumber kedua adalah sunnah. Sunnah menafsirkan banyak hukum dalam Al-Quran yang masih umum. Sunnah bisa menjadi sumber pertama di beberapa hukum yang tidak Al-Quran sebutkan. Ayat-ayat dalam Al-Quran menunjukkan kedudukan sunnah Nabi Muhammad sebagai sumber hukum. Sumber yang ketiga ada ijma. Ijma adalah kesepakatan semua mujtahidin di antara umat Islam pada suatu masa setelah kewafatan Rasulullah SAW atas hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus. Sumber yang keempat ada qiyas. Qiyas adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nas hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nas hukum, sebab adanya persamaan dalam dilihat hukumnya. Politik dalam Islam. Politik di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah. Oleh sebab itu di dalam buku-buku para ulama salafus sholih dikenal istilah siyasah syariah. Misalnya dalam Al-Muhit, siyasah berakar kata sasa yasusu. Dalam kalimat sasa ada wabah yasusuha siyasatan, berarti khama alaiha wa radullah wa adabanha, mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya. Bila dikatakan sasa al-amro, artinya dabbarahu, mengurusi atau mengatur perkara. Jadi asalnya makna siasa atau politik tersebut ditetapkan pada pengurusan dan pelatihan gembalaan. Lalu kata tersebut digunakan dalam pengaturan urusan-urusan manusia, dan pelaku pengurusan urusan-urusan manusia tersebut dinamai politikus. Tujuan politik pertama, menegakkan agama, realisasikan penghambaan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, seperti mengesahkan Allah SWT, beriman kepadanya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan akhirat, serta mentaati segala perintah dan larangannya. Yang kedua ada menegakkan keadilan. Maksudnya adalah untuk mewujudkan satu umat yang berdiri di atas kebaikan dan keadilan. Ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam pada hakikatnya bukanlah sebuah ilmu yang muncul sebagai sikap reaksioner terhadap fenomena ekonomi konvensional. Awal keberadaan ekonomi Islam sama dengan awal keberadaan Islam di muka bumi ini, karena ekonomi Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Islam sebagai sistem hidup. Tujuan ekonomi Islam untuk meningkatkan ekonomi umat supaya lebih makmur atau meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik, menciptakan ekonomi umat yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil namun tidak menghambat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat, mewujudkan perekonomian yang serasi, damai, bersatu, dan dalam suasana kekeluargaan sesama umat, menghilangkan nafsu menguasai atau serakah, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan baik dalam hal produksi, distribusi, serta menumbuhkan rasa kebersamaan, mewujudkan peri kehidupan ekonomi yang tidak membuat kerusakan di muka bumi, sehingga pelestarian alam dapat dijaga dengan sebaik-baiknya, baik alam fisik, kultural, sosial, maupun spiritual keagamaan. Toleransi antar umat beragama dalam Islam. Pengertian toleransi. Pengertian toleransi menurut Kamus Bahasa Indonesia, toleransi yang berasal dari kata toleran itu sendiri berarti bersifat atau bersikap menegang. Dalam bahasa Arab, tasamuh dalam bahasa Arab berarti membiarkan sesuatu untuk dapat saling mengizinkan dan saling memudahkan.
dan dalam sosial budaya dan agama. Sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat. Cara bertoleransi tidak menghalangi umat agama lain yang sedang beribadah, tidak memaksakan ajaran dan kepercayaan agama kita kepada orang yang lain agamanya, menghargai hari besar umat agama lainnya, menumbuhkan kerukunan dan perdamaian antar umat beragama. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.